Di awal film memperlihatkan sebuah keluarga, sang istri bernama Choni hanyalah seorang ibu rumah tangga yang hanya mempunyai kesibukan dengan anak dan segudang aktivitas rumah tangga. Charlie adalah anak lelaki mereka yang masih sangat manja dengan orang tuanya, bahkan tak jarang pula masih suka mengompol. Wajar lah wah anak kecil, aneh juga dulu waktu SD sering mengompol kok, tapi di kamar mandi, What the fuck? Tapi dengan sabarnya ibunya memperingatkan Charlie agar dirinya bisa buang air kecil di kamar mandi. Tentu saja permintaan ibunya dituruti walaupun terkadang masih saja ada ulah khas anak kecil seperti Charlie yang masih merepotkan. Pergi ke sekolah pun Charlie suka diantar oleh bapaknya bernama Edward. Lalu untuk pulang sekolahnya Choni lah yang menjemputnya di sekolah. Tiba suatu hari di kota mereka tengah mendapati serangan badai yang membuat kacau balau semua aktivitas kota. Karena kacau balaunya membuat Choni susah untuk berjalan menjemput Charlie karena terpaan badai angin yang begitu terasa. Berulang kali dia mencoba mendapatkan taksi tapi tak kunjung dapat, bahkan taksi yang sudah berhenti di depannya telah direbut penumpang lain. Karena rasa sebal, Choni pun berjalan terus hingga dia menabrak seorang pria muda tampan yang sedang membawa setumpuk buku. Si pria berondong ini bernama Paul. Ia kemudian marah karena bukunya jatuh hingga banyak lembaran-lembaran terbang tertiup angin. Choni membantunya untuk membereskan buku dan kertas milik Paul. Nah, disinilah cerita utama dari film ini dimulai. Pertemuan antara mamah muda dan bapak berondong ini membuat Paul tertarik pada Choni. Paul menawarkan secangkir teh dan membantu Choni membersihkan lukanya karena terjatuh. Choni pun langsung menyetujuinya karena memang tempat tinggal Paul ada di depan persis ketika mereka bertabrakan. Sesampainya di rumah, Paul membantu membersihkan luka Choni dengan bandainya. Nah, dari sinilah Choni tahu kalau Paul ini adalah seorang penjual buku. Sampai Paul bisa menghafal letak buku hingga halaman buku yang paling menarik. Pertemuan mereka membuat Paul ingin sekali memberikan Choni sebuah buku romantis sebagai souvenir. Paul pun mengatakan agar di lain hari Choni bersedia untuk kembali mampir. Si Choni pun kemudian hanya tersenyum. Sepulangnya di rumah, Choni menceritakan kejadian yang dialaminya bersama Paul pada suaminya. Edward pun meminta Choni agar kembali menemui Paul untuk menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah membantu Choni membersihkan lukanya akibat terjatuh tadi. Dan Edward juga menyarankan agar Choni membawakan Paul sebotol wine. Saran Edward nampaknya dilaksanakan oleh Choni yang keesokan harinya kembali mendatangi rumah Paul dengan membawakan beberapa kantong kue. Kedatangan Choni yang kedua membuat Paul senang. Dengan canggungnya Choni memasuki kediamannya. Kali ini si Paul membantu Choni melepaskan mantelnya dan membuatkan Choni secangkir kopi. Lalu kemudian si Paul mengajaknya untuk berdansa. Paul begitu intens menatap mata Choni. Tak canggung pula menghujani Choni dengan banyak pujian. Mulai dengan matanya yang indah, bibirnya yang seksi, tetenya yang biasa-biasa aja, nggak menarik, nggak besar, nggak kecil, sedang-sedang aja. Paul adalah seorang pria muda yang secara natural membuat Choni tertarik dan membuatnya melayang-layang di udara. Pertemuannya dengan Paul membuat Choni memiliki kesan yang mendalam, hingga berubah ke ketertarikan yang luar biasa membuat dirinya berubah menjadi Choni yang memperhatikan penampilan. Penampilan Choni semakin hari semakin membuat Paul semakin berani menyatakan perasaannya, hingga membuat mereka berdua masuk ke. Semakin hari Choni semakin gemar berdandan. Choni semakin lupa pada tugasnya memperhatikan anaknya, bahkan untuk menjemputnya di sekolah sekalipun. Karena setelah pertemuan kedua dan seterusnya, Choni suka menghabiskan waktu bersama Paul. Hingga tanpa mereka sadari, adegan romantis mereka di sebuah kafe telah disaksikan salah satu teman Edward, yaitu suaminya. Edward sendiri telah mendapati keganjilan tingkah istrinya yang gemar sekali keluar menggunakan baju-baju yang seksi. Hingga Edward memilih untuk menyuruh seorang detektif untuk menyelidiki istrinya ini. Sang detektif pun segera mungkin melakukan penyelidikan pada Choni. Beberapa hari kemudian, sang detektif kembali menemui Edward dengan membawa hasil penyelidikan istrinya yang telah berselingkuh. Bukti yang diberikan berupa foto dengan keterangan waktu serta tempat kemana saja mereka pergi untuk berkencan.
Edward yang sadar bahwa istrinya telah berselingkuh, ia kemudian pergi ke kediaman Powell. Tiba suatu hari di mana Edward telah berdiri di depan rumah Powell, sebenarnya istrinya pun telah berada di dalam rumah tersebut bersama Powell. Tapi karena Powell telah mengetahui kejanggalan itu, dia mengatakan pada Connie bahwa ada seorang pria yang telah memperhatikan rumahnya. Connie pun segera pulang melewati jalan lain. Tak lama setelah kepergian Connie, Edward telah memutuskan untuk pergi ke dalam menemui Powell. Ketika mereka bertemu, Edward berusaha menahan emosinya agar tidak terjadi perkelahian. Begitupun sebaliknya, Powell justru dengan rendah hatinya ketika berbicara dengan si Edward ini, berusaha setenang mungkin dalam percakapannya. Walaupun beberapa kali menawarkan minuman pada Edward untuk menenangkannya. Namun pembicaraan seketika melemah ketika Edward melihat ranjang Powell yang begitu kusut dan pabaratap. Secara tidak langsung si Edward membayangkan bagaimana Powell dan istrinya itu mantap-mantap enak-enak di ranjang itu. Sungguh bayangannya membuatnya begitu sakit dan pusing. Karena tak tertahankan, Edward pun mengambil bola salju lalu memukulnya pada kepala Powell. Powell kemudian jatuh lemas tak berdaya karena lukanya di kepalanya membuat darahnya bercucuran hingga dia tewas karena pukulan bola salju tersebut. Karena sadar telah membunuh, Edward berusaha merapikan mayat Powell serta menghilangkan dan membersihkan semua barang bukti yang mengarah kepadanya. Hingga tak sengaja dia mendengar Connie yang telah menelpon Powell lewat mesin telepon penjawab. Connie mengatakan pada Powell kalau dia ini ingin mengakhiri kegilaan ini. Connie benar-benar ingin kembali ke pelukan keluarganya. Dia tidak ingin membuat kesalahannya menjadi bertambah. Dengan menangis dia pun menutup teleponnya. Lalu kemudian Edward pun menyesal karena telah membunuh Powell. Mayat Powell kemudian dibuang di tempat pembuangan sampah tanpa sepengetahuan Connie. Hingga suatu hari ada dua orang polisi mendatangi kediaman keluarganya, di mana ketika itu Connie, Charlie, dan Edward sedang berkebun di halaman depan dengan membersihkan rumput-rumput liar. Dua polisi itu telah mengajukan beberapa pertanyaan pada Connie mengenai Powell. Connie pun takut untuk menjawab tentang Powell. Dia takut kalau Edward menangkap perselingkuhan mereka. Walaupun sebenarnya Edward sudah mengetahui perselingkuhan mereka, Connie terpukul ketika mendapatkan informasi bahwa Powell ini meninggal karena terbunuh. Di sisi lain, si Edward bingung karena dia merasa dialah yang membunuh Powell. Begitu herannya kenapa polisi ini bisa melacaknya padahal semua bukti yang ada sudah dihilangkan. Polisi bercerita kalau mereka menemukan nomor telepon Connie di dalam catatan Powell. Connie pun beralasan bahwa dia hanya tahu tentang Powell sebagai penjual buku. Lalu kemudian Edward pun menyuruh kedua polisi ini untuk segera pergi. Selang beberapa hari kemudian, barulah Connie tahu kalau Edward lah yang membunuh Powell karena cemburu. Edward pun dengan geramnya kembali marah pada Connie yang telah berani memberikan hadiah bola saljunya kepada Powell. Edward dan Connie pun saling berbenah diri dan kembali menerima kondisi masing-masing. Setelah itu, Connie memutuskan agar mereka segera pindah ke tempat atau negara lain untuk memindah kehidupan baru dengan mengganti nama atau apapun agar kehidupannya kembali normal lagi. Dan si Connie pun melarang Edward untuk menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Padahal ketika itu mobil mereka bertiga telah berhenti di depan kantor kepolisian.